Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala habibuna wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amal ilallah adwamuha walau qalilan. Al-hadis. Alhamdulillah, puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salamnya semoga tetap Allah curah limpahkan buat baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini sedikit menyampaikan tentang apa yang terjadi atau fenomena apa yang terjadi setelah terlalunya Lebaran, setelah berlarutnya Idul Fitri, setelah lewatnya bulan Ramadan. Kita kadang-kadang lupa apa yang kita perbuat di saat bulan Ramadan kita tinggalkan di luar bulan Ramadan. Kita tidak pernah mengingat lagi bagaimana itu tadarus di saat bulan Ramadan. Kita tidak mengingat lagi bagaimana qiyamul lail di saat bulan Ramadan. Padahal kita dulu berdoa sebelum masuk bulan Ramadan. Mulai dari bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Itu yang kita sampaikan, yang kita panjatkan doa itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai bulan Ramadan, kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Selepas bulan Ramadan, kita tinggalkan ibadah itu. Padahal satu keterangan ulama sufi dahulu mengatakan, pernah ditanya, ada yang menanya suatu kaum yang mereka gigih dalam bulan Ramadan. Mereka bertahajud, mereka bertadarus, mereka berinfak, bersedekah di bulan Ramadan. Tetapi di luar bulan Ramadan mereka itu mengabaikan apa yang mereka laksanakan di saat bulan Ramadan. Bisril Khofi ditanya seperti itu. Ulama itu menjawab dengan satu kata-kata atau satu pernyataan yang sangat mencengangkan bagi kita. Apa yang beliau sampaikan? Bi'sal kaumun la ya'rifunallaha illa fi Ramadana. Itu yang disampaikan Bisril Khofi. Bisril Khofi itu menyampaikan kata-kata yang seperti itu seakan itu menyindir dan kena terhadap diri kita saat ini. Bi'sal kaumi itu adalah sejelek-jeleknya kaum, seburuk-buruknya kaum. Kaumun la ya'rifunallah, suatu kaum yang tidak ingat dengan Allah, mereka tidak kenal dengan Allah illa fi Ramadana, kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Itu dikatakan sejelek-jeleknya kaum. Bagaimana kalau kita bulan Ramadan kita tidak ingat dengan Allah, bulan Ramadan kita tidak tahu dengan Allah, apalagi kalau di luar bulan Ramadan. Lalu Rasulullah menyampaikan tentang satu hadis. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan ahabbul amal ilallahi adwamuha walau qalilan. Disampaikan dalam hadis ini bahwa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam,
amal yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dikatakan adwa muha, continue, terus menerus, tidak ada hentinya dikatakan. Walau qalilan, walaupun itu sedikit yang kita kerjakan, walaupun hanya sebentar kita laksanakan, tetapi kalau continue itu lebih baik daripada kita beramal banyak tetapi hanya untuk satu kali. Lalu apalagi Hasan Al-Basri mengatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif, dia menyampaikan tentang kaum-kaum yang biasa berbaik di bulan Ramadan, tapi ditinggalkannya di luar bulan Ramadan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwa setelahnya perang, Rasulullah menyampaikan rojikna, kita pulang. Disampaikan perangnya itu, perang Uhud itu disebutkan perang yang kecil, tidak ada lawannya, tidak ada tandingannya kalau dibandingkan dengan perang-perang kita memerangi hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Kalau kita bulan Ramadan masih giat untuk bertadarus, masih rajin untuk qiyamul lail, bersedekah tidak pernah ketinggalan, bagaimana 11 bulan setelah Ramadan? Apakah tarbiyah itu tidak ada tapaknya? Apakah tarbiyah itu tidak rap dalam diri kita? Tidak ada mempannya dalam diri kita? Bukankah tarbiyah itu atau mendidik diri kita itu untuk seterusnya, untuk selanjutnya di bulan-bulan 11 Ramadan setelahnya? Kita tidak mengingat apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat terakhir itu disampaikan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah, sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu al-yakin atau ajal. Dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan al-maut atau kematian. Itu yang disampaikan oleh para ulama bahwa dengan kalimat al-yakin itu adalah al-maut atau kematian. Kita tidak pernah selagi nyawa kita, akal kita masih ada dalam diri kita, otak kita masih nyambung dengan hati kita, tidak ada istilah pensiun dalam beribadah. Artinya ibadah harus terus berlanjut karena kolam terus berjalan. Kesaksian dari para malaikat pun, catatan malaikat pun tidak pernah berhenti. Dalam hadis dikatakan hanya 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa kolam itu berhenti. Pertama, dari orang tertidur sehingga dia bangun. Yang kedua, dari orang gila sehingga dia sembuh. Dan yang ketiga, dari anak yang belum balik hingga dia mencapai dewasa atau balik. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah, terus menerus menjalankan kebaikan, menjalankan syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat baginda Rasulullah yang continue, yang terus menerus menjalankan sunnah-sunnah dan syariat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Hanya itu yang bisa disampaikan untuk saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.